Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira Ilyas dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari integrasi metabolisme. Soal yang pertama yaitu, apa yang seharusnya mendasari segala perilaku atau amalan kita? Hal yang mendasari perilaku atau amalan kita itu menurut saya, sikap kita dan niat kita. Apakah sikap kita dan niat kita itu baik atau buruk? Selanjutnya di soal nomor 2, apakah penghasil energi hanya pada 3 gizi makro yaitu karbohidrat, protein, dan lipid? Jawabannya adalah bukan hanya karbohidrat, protein, dan lipid yang menjadi sumber energi kita, tetapi terdapat juga glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, keton tubuh, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol. Pertanyaan nomor 3 yaitu, apakah nasi, telur, dan minyak untuk menggoreng telur dalam bentuk karbohidrat, protein, dan lipid akan bertemu pada siklus asam sitrat setelah terjadi proses katabolisme? Jawabannya adalah karbohidrat, protein, dan lipid akan bertemu pada siklus asam sitrat dan terdapat hubungan di antara ketiganya setelah terjadi proses katabolisme. Prosesnya adalah karbohidrat yang berupa glukosa akan dibentuk menjadi triosa fosfat. Kemudian triosa fosfat ini akan dapat dibentuk kembali menjadi glukosa jika kelebihan. Selanjutnya, triosa fosfat ini akan dibentuk menjadi gliserol 3-fosfat yang merupakan bagian dari triasilgliserol. Di mana triasilgliserol ini yaitu gliserol 3-fosfat dan fatty acid. Dan triosa fosfat akan membentuk juga serin. Kemudian triosa fosfat akan membentuk p-anol pirufat dan kemudian membentuk pirufat. Kemudian pirufat ini kemudian di lipid, asam lemak akan membentuk asetil-CoA, yang dimana asetil-CoA ini dibentuk dari pirufat, dimana pirufat ini dibentuk dari p-anol pirufat yang berasal dari karbohidrat dan dibentuk dari alin triptopan yang berasal dari protein, dan masih ada lagi seperti sisterin dan serin yang berasal dari asam amino. Selanjutnya, pirufat ini yang membentuk asetil-CoA dan serta membentuk juga oksaloasetat, selanjutnya akan menuju siklus Krebs. Selanjutnya, protein ini memiliki 7 produk. Dari ke-7 produk ini akan digunakan di siklus asam sitrat. Selanjutnya ke soal nomor 4 yaitu, hati sebagai pusat metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid, apakah di hati terjadi proses anabolisme atau katabolisme? Jawabannya adalah ya, terjadi proses anabolisme dan katabolisme di hati, yaitu pada hati terdapat glukosa yang berupa glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa akan mengalami proses anabolisme menjadi glikogen, dan kemudian glukosa ini akan dilepaskan di darah dan diedarkan ke jaringan lain. Kemudian terjadi pula proses katabolisme, yaitu glukosa membentuk NADPH dan ribosa 5-fosfat yang akan membentuk nukleotidas. Kemudian glukosa ini juga akan dikatabolisme menjadi pirufat melalui proses glikolisis.
dan kemudian akan dipecah menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke siklus asam sitrat yang akan melepaskan CO2, elektron, dan dengan bantuan ADP dan fosfat membentuk energi dengan bantuan E2, maka terbentuklah H2O. Selanjutnya di soal nomor 5, setiap fungsinya, tubuh juga membutuhkan energi dalam setiap fungsi. Pada setiap bagian tubuh kita, otak, otot, jantung, hati, sistem pencernaan, sel darah merah, ginjal, dan jaringan adiposa. Sumber energi yang digunakan dan energi dilepaskan dalam bentuk apa saja. Yang pertama yaitu otak. Sumber energi yang digunakan adalah glukosa dan keton, dan sumber energi yang dilepaskan adalah laktat. Yang kedua otot. Sumber energi yang digunakan adalah glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, dan asam amino. Sementara itu, energi yang dilepaskan adalah laktat, alanin, dan glutamin. Selanjutnya pada jantung. Jantung, sumber energi yang digunakan adalah asam lemak bebas dan triasilgliserol. Selanjutnya hati. Sumber energi yang digunakan adalah asam amino, asam lemak bebas, laktat, glukosa, alkohol, dan gliserol, sedangkan energi yang dilepaskan adalah glukosa, keton, laktat, triasilgliserol, dan fase penyerapan. Selanjutnya itu pada pencernaan. Energi yang digunakan adalah glukosa dan glutamin, dan energi yang dilepas adalah laktat dan alanin. Selanjutnya di ginjal. Energi yang digunakan adalah glukosa, asam lemak bebas, keton, laktat, dan glutamin. Sedangkan energi yang dilepaskan adalah glukosa. Selanjutnya itu sel darah merah. Energi yang digunakan adalah glukosa dan energi yang dilepaskan adalah laktat. Kemudian di jaringan adiposa, energi yang digunakan adalah glukosa dan triasilgliserida, dan energi yang dilepaskan adalah laktat, gliserol, dan asam lemak bebas. Selanjutnya di pertanyaan nomor 6, dapatkah protein digunakan untuk menghasilkan energi di otak, sel darah merah, dan jaringan adiposa? Protein tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi di otak, sel darah merah, dan jaringan adiposa, karena sumber energi yang digunakan berasal dari karbohidrat dan lipid. Selanjutnya di pertanyaan nomor 7, apa yang terjadi pada tubuh kita khususnya pada integrasi metabolisme tubuh kita pada 3 jam setelah makan makanan pokok, lauk pauk, dan minyak? Setelah 3 jam makan, tubuh kita akan mengalami pada usus halus terdapat asam amino, glukosa, dan lemak. Selanjutnya, asam amino dan glukosa ini akan diedarkan ke hati. Kemudian, pada asam amino, setelah masuk di hati, dilepas di darah dan akan kembali masuk membentuk protein. Dan juga akan diedarkan ke sistem saraf pusat, jaringan adiposa, dan ke otot untuk disimpan. Sementara itu, pada glukosa setelah diedarkan di hati, kemudian akan diedarkan ke sel darah merah dan diedarkan di sistem saraf pusat, kemudian menghasilkan CO2 dan H2O. Sementara pada lemak ini diedarkan ke darah dalam bentuk kilomikron dan diubah menjadi VLDL, dan kemudian membentuk asam lemak dan dapat masuk ke jaringan adiposa. Selanjutnya, setelah diedarkan, dia itu mengalami proses anabolisme ke polisakarida yaitu glikogen dan memecah menjadi pirufat dan lemak. Kemudian lemak menuju VLDL. Selain diedarkan ke darah selanjutnya, selain ke darah merah, dia juga diedarkan
ke otot, kemudian diubah menjadi laktat dan beredar di sel darah merah. Selanjutnya di pertanyaan nomor 8, pada saat puasa di Eropa hingga 18 jam, apa yang terjadi pada tubuh kita, khususnya pada integrasi metabolisme tubuh kita? Setelah 18 jam berpuasa, tidak ada glikogen yang diedarkan ke glukosa di sel darah merah dan sistem saraf pusat. Kemudian pada otot tidak ada lagi yang dibentuk di hati dan tidak ada lagi dari jaringan adiposa ke hati. Selanjutnya di soal nomor 9, pada saat terjadi gempa dan belum ada bantuan hingga setelah 18 jam hingga 2 hari, tidak ada makan, hanya minum saja. Apa yang terjadi pada proses integrasi metabolisme tubuh kita? Setelah 18 jam atau sampai 2 hari tidak makan, hal yang terjadi adalah tidak ada lagi pembentukan asam amino di hati dan di otot. Karena tubuh kita lama tidak menerima asupan makanan, maka proses ini tidak akan berjalan. Pada soal nomor 10, kelaparan melanda kota Madaya di Suriah akibat perang sipil yang berkecamuk lebih dari 5 tahun. Masyarakat bertahan hidup dengan air dan dedaunan yang bisa dia makan. Namun musim salju yang berlangsung hampir seminggu menyebabkan tak ada lagi daun yang bisa dimakan. Menurut analisis, mereka memasuki fase apa pada the fat phase cycle? Jelaskan proses dalam tubuh yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi, setelah dia tidak makan selama berhari-hari, maka akan terjadi fase starvation state, yaitu jaringan adiposa akan diubah menjadi energi, kemudian glikogen dipecah menjadi glukosa, kemudian masuk ke pirufat membentuk laktat. Dan terjadi proses glikoneogenesis dari gliserol. Kemudian akan berubah menjadi glukosa, pirufat, dan laktat. Itulah yang dapat saya presentasikan mengenai integrasi metabolisme pada tubuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.